Oke, bosku. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu RPM dan CPM. Dimana CPM dan RPM ini sangatlah bisa menentukan tinggi dan rendahnya penghasilan bosku. Ini adalah RPM dan ini adalah CPM. Kita klik aja ya, nanti Om Q nanti ke analisis. Ini bentuknya seperti ini. Kita klik CPM. Wait ya bosku, tunggu bentar. Nah, ada CPM Om Q. Kita lihat lagi RPM ya, tambahkan lagi RPM. Om Q, di sini saya akan menjelaskan apa itu RPM, apa itu CPM menurut standar pemikiran kita aja Om Q. Nah, kenapa menurut standar pemikiran kita? Dengan alasan apa yang kita harus pahami di sini ya. Kita refresh dulu Om Q. Ini agak-agak lemot jaringannya Om Q. Karena CPM itu saya gambarkan gini bosku. Jika Anda membeli sebungkus rokok misal, itu harganya 20.000. Nah, itu adalah CPM. Nah, ketika RPM, apa itu RPM? Ketika bosku mengecer sebatang rokok, harganya 1.000 misalnya, itu rasio normal. Harganya 2.000 rasio normal. Karena pasti kurang dari CPM. Andai kata si RPM ini lebih tinggi daripada CPM, misal 21.000 atau 22.000, nah maka si RPM ini YouTube nggak mau, advisor si pengiklan ini nggak mau membayar sebanyak itu ya, dengan catatan ya masa sebatang rokok bisa 200.000 gitu, maaf, bisa 21.000 sementara harga jualnya itu cuma 20.000. Nah itu, maka channel yang bagus itu rasionya bahwa RPM itu ya harus lebih rendah. Jadi RPM itu harus lebih rendah daripada CPM. Nah, tunggu bosku ya, ini agak-agak lemot nih. Wait dulu bosku, tunggu bentar. Sinyal jaringannya. Nah, bosku, bisa dilihat ya, bisa dilihat seperti ini. Maaf tadi agak lemot gitu. Si CPM nya 1.200.000 dengan rata-rata, si RPM nya 700.000. Nah, si pendapatan YouTube nya itu akan nanti beralih kepada RPM, yang mana pendapatan iklan YouTube per video itu bisa bayangkan bosku,
Bosku di sini bisa lihat bahwa estimasi itu harus di bawah, estimasi ini harus di bawah pendapatan iklan YouTube dengan rasio 55% dibagi dibagi pendapatan iklan YouTube, maka akan hasilnya seperti ini. Itu bosku, rasio pendapatan iklan YouTube. Selanjutnya, dan RPM, jika RPM lebih tinggi, andai kata ini 2 juta, ini pendapatan iklan YouTube dan estimasi pendapatan itu pasti akan anjlok jauh bosku. Perhatikan aja, orang-orang yang pemain visitor itu mereka CRPM-nya lebih tinggi daripada CPM. Kenapa demikian? Karena retensi penayangan tayang itu yang sudah dijelaskan di video sebelumnya itu tidak sesuai Om Q. Maka dari itu bosku harus yang jadi patokan itu bukan estimasi pendapatan, melainkan itu kita patokan pendapatan iklan YouTube. Nah, pendapatan iklan YouTube ini dibagi menjadi 2 ya. Terbagi akan menjadi bagi hasil dengan pihak YouTube. Misal, andai kata 2.200.000 kita kalkulasikan, andai 2.200.000 ya, saya buka kalkulator dulu, kali 55%, itu akan menjadi 2 juta, 1.210.000. Jadi pendapatan estimasi ini benar. Kenapa? Karena rasionya itu si RPM ini dia lebih kecil daripada CPM, dan itu rasio channel normal. Rasio channel normal itu boleh dikatakan CRPM ya pasti lebih kecil, dan pendapatan iklan YouTube pasti lebih besar, dan si estimasi pendapatannya juga pasti akan lebih kecil setelah dibagi pendapatan iklan YouTube 55 setelah bagi hasil pendapatan iklan YouTube. Itu yang saya ketahui. Dan jangan lupa, channel kalian harus diperhatikan tonton jam. Nah, kenapa harus tonton jam? Nanti saya akan bahas di video selanjutnya tentang waktu tonton jam mempengaruhi channel atau tidak. Rasionya seperti itu. Nanti saya akan bahas apakah channel kalian itu menonton iklan, apakah channel kalian itu ditonton orang. Itu nanti ada 2 perbedaan, ada 2. Sehingga teman-teman harus tahu mana nih channel yang baik, mana channel yang buruk. Nah, kebetulan saya baru monet tanggal berapa ya? Tanggal 16 Maret. Ini sudah mendapatkan 2.200.000 bosku. Dan semoga bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya hanya memberikan ilmu tentang saya dapati dari grup dan saya kaji pelajari apa itu RPM dan CPM. Ya, landasan dasar CPM itu harus di bawah, harus di atas RPM. Dan landasan dasar yang kedua, pendapatan iklan YouTube harus lebih rendah. Itu saja bosku. Thanks for watching. See you next my video.